Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Justin Stewart Leonardo yang akan membahas kelanjutan dari subbab 5.2, yaitu mengenai kombinasi fungsi kontinu untuk soal nomor 6 sampai 10 dari section 5.2 mengenai kombinasi fungsi kontinu di halaman 129 sampai 130 buku Bartel dan Cerbet Introduction to Real Analysis. Mari kita mulai. Untuk soal yang ke-6, di sini misalkan f, g didefinisikan pada R dan C anggota R. Misalkan juga limit X menuju 0 dari F sama dengan B dan G kontinu di B. Tunjukkan bahwa limit X menuju C dari G komposisi F itu sama dengan G dihitung di B. Untuk penyelesaiannya, di sini ambil epsilon positif. Kita pilih delta positif sedemikian sehingga untuk setiap X elemen real atau anggota bilangan real berlaku 0 lebih kecil dari X min C lebih kecil dari delta 1 untuk fungsi F ini karena definisi dari limit, maka berlaku Fx dikurangi B lebih kecil dari epsilon. Perlu ada 0 di sini karena 0 ini sebagai titik klasternya. Kemudian langkah kedua kita ambil epsilon positif, kemudian kita pilih delta 2 positif juga, sedemikian sehingga untuk setiap bilangan Y elemen real itu akan berlaku Y kurang B lebih kecil dari delta 2. Di sini tidak ada 0 karena nilainya sudah pasti kontinu untuk yang bukan titik klaster atau titik terisolasi. Sehingga jika berlaku ini, maka akan berlaku mutlak GY dikurang mutlak GB itu akan lebih kecil dari epsilon. Kemudian kita akan menunjukkan G komposisi F atau GFX dikurangi GB itu lebih kecil dari epsilon, atau dengan kata lain fungsi G komposisi F itu kontinu di titik B. Kemudian caranya kita pilih delta 2 sama dengan epsilon sedemikian sehingga untuk setiap Fx anggota bilangan real berlaku mutlak Fx dikurangi B itu lebih kecil dari delta 2 yang sama dengan epsilon, dimana jika berlaku ini maka akan berlaku Gfx dikurangi Gb lebih kecil dari epsilon, sehingga dapat kita simpulkan bahwa limit X menuju C dari Gf itu sama dengan Gb, atau dengan kata lain fungsi komposisi dari Gfx itu akan kontinu di titik B seperti itu. Kemudian soal yang ke-7, berikan contoh dari fungsi f interval tutup dari 0,1 anggota bilangan real yang diskontinu pada setiap titik dalam interval tutup 0,1, tetapi sedemikian sehingga mutlak f itu kontinu pada interval tutup 0,1. Untuk penyelesaiannya, kita definisikan fungsi fx dengan dengan 1 dan min 1 jika x-nya anggota bilangan rasional dan min 1 jika x-nya anggota bilangan irasional, di mana domain dari x itu adalah interval tutup 0,1. Ini adalah contoh fungsi yang saya berikan yang dinamakan dengan fungsi Dirichlet. Maka di sini akan diperoleh mutlak dari f itu sama dengan 1. Jadi kalau kita beri tanda mutlak tentu hasilnya akan sama dengan 1 untuk X, berapapun nilai X-nya ya. Sehingga untuk X pada domain 0,1 itu akan kontinu pada domainnya. Jadi kalau kita masukkan X-nya berapapun akan menghasilkan Fx-nya itu sama dengan 1. Sebagai akibat, dia akan kontinu pada domainnya. Kemudian untuk soal yang ke-8, misalkan F didefinisikan dari R ke R kontinu pada bilangan real dan misalkan juga Fr sama dengan Gr untuk setiap R elemen bilangan rasional. Apakah benar bahwa Fx sama dengan Gx untuk setiap X elemen real? Untuk penyelesaiannya, ya benar bahwa Fx sama dengan Gx untuk setiap X elemen real. Untuk buktinya, pilih sebarang X elemen real. Kemudian kita misalkan Rn adalah barisan bilangan rasional yang konvergen ke suatu bilangan X di sini. Berdasarkan kriteria kekontinuan barisan, karena Fx dan Gx kontinu di X, maka
limit barisan dari FRN itu akan sama dengan Fx. Hal ini berarti F-nya continue di X. Dan limit barisan GRN itu akan sama dengan Gx. Kemudian karena FR sama dengan GR untuk setiap X anggota bilangan rasional, dan barisan bilangan rasionalnya itu sendiri merupakan elemen dari bilangan rasional Q, maka dapat disimpulkan bahwa limit barisan dari FRN itu akan sama dengan limit barisan dari GRN yang sama dengan Fx yang sama dengan Gx untuk setiap X elemen real. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa nilai Fx sama dengan Gx untuk setiap X anggota bilangan real. Kemudian untuk soal nomor 9. Misalkan H didefinisikan dari R ke R, kontinu pada R memenuhi H dari M per 2 pangkat N sama dengan 0. Saya namakan fungsi ini dengan fungsi diadik. Untuk setiap bilangan M, anggota bilangan bulat, dan N anggota bilangan asli. Tunjukkan bahwa Hx sama dengan 0 untuk setiap X elemen real. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan barisan Xn sama dengan M per 2 pangkat N untuk setiap M anggota bilangan bulat dan N anggota bilangan asli. Maka menurut teorema limit barisan, kita akan peroleh nilai dari limit Xn sama dengan 0. Karena kalau misalnya kita isi ini dengan tahingga, 2 pangkat tahingga itu tentu akan menghasilkan hasil yang tahingga, dan suatu bilangan bulat bila dibagi dengan tahingga dia akan menuju ke 0. Sehingga sebagai akibat limit barisannya itu akan menuju 0. Kemudian karena Hx continue untuk setiap X elemen real, maka menurut kriteria kekontinuan diperoleh untuk sebarang X elemen real, limit dari barisan Hxn itu akan sama dengan fungsi H di X, yaitu X adalah suatu bilangan di mana barisan Xn itu konvergen. Namun karena Hxn sama dengan 0, maka kita peroleh limit barisan dari Hxn itu akan sama dengan Hx. X itu adalah titik di mana barisan Xn konvergen. Jadi limit Hxn sama dengan Hx sama dengan 0 untuk setiap X elemen real. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa nilai Hx itu sama dengan 0 untuk setiap X elemen real, seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 10. Misal F didefinisikan dari R ke R, kontinu pada R, dan misalkan pula himpunan P didefinisikan sebagai X elemen real dan Fx positif. Jika C merupakan anggota himpunan P, tunjukkan bahwa terdapat persekitaran atau neighborhood C yang merupakan subset dari P. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan P sebagai subset dari R atau himpunan bagian dari R. Karena C berada di P, maka sesuai dengan definisi dari himpunan P ini, nilai dari Fc tentu akan lebih besar dari 0. Maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat persekitaran delta di C yang merupakan anggota P. Oke, demikian pembahasan saya mengenai fungsi kontinu di section 5.2 untuk soal nomor 6 sampai 10. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.